kasih Bapak Ibu yang saya hormati, panelis yang hadir hari ini, Profesor Insinyur Tumiran dari Gajah Mada, Profesor Dr. Edwin Adrian dari BRIN, Profesor Rizal Bur dari IPB, Dr. Rahmat Sudibyo dari Migas, mantan di Migas, Ibu Amanda Katili, Ibu Tri Mumpuni, Pak Juliano Frita, tapi terutama tentunya capres kita yang nomor 3, Pak Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Salam sehat, salam sukses, dan salam demokrasi. Baiklah, hari ini kita mau bicara mengenai tema ini. Kita bicara khusus mengenai transisi energi berkeadilan. Dalam hal ini kita akan menelah gagasan dan komitmen para calon pemimpin, karena ini adalah satu tema yang sangat amat penting. Saya masih ingat di B20 tahun lalu, tema energi transisi energi yang berkeadilan adalah satu dari top tema kita di Indonesia, yaitu yang kedua lainnya adalah transisi digital, dan yang kedua yang lainnya adalah sistem kesehatan global. Yang ketiga memang ini. Dan saya kira karena memang tema ini akan mendampingi kita beberapa belas bahkan puluh tahun ke depan, ya perlu kita ketahui bagaimana kita bisa membayangkan Indonesia di masa depan, apalagi kalau Indonesia menuju ke Indonesia emas ini dengan tantangan ini yang bukan saja merupakan tantangan nasional, ini tantangan nasional, regional, global. Jadi bagaimana Indonesia di situ? Dan perlu kita ketahui bahwasannya dalam hal ini THC atau The Habibie Center ada kolaborasi dengan Climate Work Center dari Australia dan juga Pusat Studi Energi Universitas Gajah Mada. Jadi mengenai tema ini, transisi energi, tentu harus kita mengerti juga terkait dengan apa yang kita secara paralel hadapi, yaitu adalah tantangan mengenai iklim. Semula kita sebut itu sebagai krisis iklim atau perubahan iklim, kemudian jadi global warming, sekarang sudah global boiling, yang saking panasnya di mana-mana ya. Jadi ini sudah pendidihan global gitu ya. Ya memang saya kira ini satu hal yang kita amati dimanapun saja dengan berbagai konsekuensi. Sebaliknya juga ada tempat yang rasanya menjadi lebih dingin gitu ya. Jadi ini memang klima ini menjadi sesuatu yang tidak seperti semula, dan ini sangat terkait dengan emisi karbon dan emisi yang lain-lain juga yang memang harus kita kendalikan. Dan kita di Indonesia memang mempunyai share yang cukup besar, baik sebagai emiten maupun juga sebagai orang yang bisa menyerap, maupun juga negara yang bisa peatland yang terbesar di dunia. Kita juga punya ekosistem dari segi biodiversitas yang besar sekali, yang akan menderita sekali kalau kita tidak menangani dengan baik. Banyak sekali aspek di mana kita bisa kontribusi, dan kalau kita tidak bisa kontribusi dengan baik dan benar, justru kita yang sangat menderita. Kita sebagai negara yang punya posisi tentunya sebagai negara kepulauan, posisi kita banyak sekali, sehingga kalau kita membayangkan permukaan laut kita itu akan naik hanya 1 meter saja, berapa banyak nelayan, berapa banyak kota, desa yang akan mengubah dia punya struktur dan dia punya petanya itu karena ada kenaikan laut tersebut. Maksudnya dari Semarang itu sudah bertahun-tahun kena rock, dan itu dengan adanya ini akan lebih intensif lagi. Jadi ini satu hal yang nyata sekali yang kita hadapi. Jadi yang kita sebut sebagai dekarbonisasi, yaitu sebetulnya adalah satu hal yang secara wajar kita lakukan. Secara statistik di Jakarta kita ketahui bahwasanya lebih dari 40% daripada karbon yang diemisikan adalah dari lalu lintas. 38 kurang lebih itu dari pembangkit listrik, yang kebanyakan memang dari pembangkit listrik yang tenaga uap, sehingga dia memang membakar batu bara. Selain dari itu, memang dekarbonisasi itu bisa kita dengan menggantikan elektrifikasi dan wahana-wahana transportasi darat itu digantikan dengan yang elektrik, tapi itu tidak cukup pola energi yang kita gunakan, di mana kita banyak bakar batu bara, itu harus sudah kita gantikan. Ya, ini adalah semua tantangan kita bersama, dan dalam hal ini dekarbonisasi
kalaupun kita masih ada yang menguruskan karbon dioksida, maka itu harus kita tangkap. Ada itu yang namanya CCS atau carbon capture storage gitu ya. Jadi itu teknologi yang masih berkembang dan kita sebagai negara harus partisipasi di situ. Nah, ini ada satu hal, ini mungkin komen saya yang terakhir, berkeadilan. Mengapa kita harus memperhatikan itu? Karena saat ini kita harus membayangkan negara kita ini adalah eksportir terbesar sedunia batu bara. Sedunia, bukan produsen. Produsen terbesar adalah China. Dia produksi lebih dari 1 miliar ton per tahun. Tapi yang mengekspor, karena dia konsumsi banyakkan untuk dirinya sendiri. Tapi China pun ada bagian selatan ya, dan mengimpor dari Indonesia. Karena lebih murah dia mengkonsumsi batu bara di Indonesia, jadi bawa dengan tongkang ke sana daripada dia membawa batu bara sendiri dari tengah negara mereka. Jadi kita ini mempunyai industri yang sangat besar. Jadi kalau kita beralih ke industri yang non batu bara, banyak orang yang out of job. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Banyak provinsi yang PAD-nya akan menurun sekali. Bagaimana mereka? Nah, ini harus ada keadilan dalam hal ekonomi yang jadi jangan terlalu banyak loser. Semuanya harus menjadi winner. Gitu ya. Nah, ini yang saya kira pertanyaan-pertanyaan yang kita semuanya ada dalam benak kita masing-masing. Dan insya Allah mudah-mudahan saya yakin, Hakul yakin bahwasanya Mas Ganjar dan juga yang lain pasti ada ide-idenya yang sangat menarik yang boleh di-share di sini. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada panjang. Terima kasih atas perhatian dan saya bersama ini kembalikan ke moderator atau MC. Maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf karena ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.